Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Alifa dari kelas PBI Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan mengerjakan tugas teori sastra tentang psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan dua cabang ilmu yang berbeda tapi saling berkaitan. Sastra lebih cenderung ke arah fiksi, sedangkan psikologi cenderung ke arah yang berdasarkan fakta. Karya sastra dianggap sebagai sebuah hasil kreativitas dan ekspresi pengarang. Sedangkan psikologi digunakan pengarang memilih karakter tokoh untuk mendukung jalannya cerita. Bahkan, pendekatan psikologi sastra pada dasarnya berhubungan dengan 3 gejala utama, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca, dengan pertimbangan bahwa pendekatan psikologi lebih banyak berhubungan dengan pengarang dan karya sastra. Tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek kejiwaan dalam suatu karya sastra. Sesuai dengan hakikatnya, karya sastra memberikan pemahaman terhadap tokoh-tokohnya. Misalnya, masyarakat dapat memahami perubahan yang ada kaitannya dengan Pendekatan psikologi dalam penelitian karya sastra berpijak pada psikologi kepribadian. Artinya, penerapan psikologi sastra terhadap karya sastra sering diterapkan berdasarkan karakter-karakter tokoh, perilaku, dan perbuatan tokoh tersebut. Hal ini dapat dikaji ketika melihat psikologi pada tokoh dalam sebuah karya sastra. Hubungan antara psikologi dengan sastra telah lama ada semenjak usia ilmu itu sendiri. Menurut Don menyebutkan bahwa psikologi itu sendiri bekerja pada suatu wilayah yang gelap, mistik, dan paling peka terhadap bukti-bukti ilmiah. Dan wilayah yang gelap itu memang ada pada manusia. Dari wilayah yang gelap itulah kemudian muncul perilaku serta aktivitas yang beragam, termasuk perilaku baik, buruk, kreatif, bersastra, dan lain-lain. Pendekatan psikologi sastra dapat diartikan sebagai suatu cara analisis berdasarkan sudut pandang psikologi. Sudut pandang yang bertolak dari asumsi bahwa karya sastra selalu membahas tentang peristiwa kehidupan manusia yang merupakan pancaran dalam menghayati dan menyikapi kehidupan. Akan tetapi, mengkaji karya sastra dapat dilihat pada segi kejiwaan tokoh. Hubungan antara ilmu psikologi dengan ilmu sastra adalah ketika menggunakan ilmu psikologi dalam menelaah karya sastra. Pada karya sastra baik novel, cerpen, dan puisi terdapat penokohan. Kesinambungan ilmu psikologi adalah saat mengkaji aspek kejiwaan baik tokoh maupun pengarang. Freud membedakan pikiran manusia dalam 3 tingkat, yaitu pikiran sadar, conscious mind, yang berisi semua proses mental yang kita sadari. Pikiran prasadar, presonscious mind, yang berisi memori-memori yang dapat diingat kembali pada pikiran sadar dalam kondisi tertentu. Dan pikiran bawah sadar, unconscious mind, yang berisi naluri-naluri insting biologis, terutama dorongan-dorongan primitif seperti seks dan agresi. Walaupun manusia mengetahui apa yang terjadi dalam pikiran sadar, namun pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam alam prasadar dan naluri dalam alam bawah sadar tetap mempengaruhi keputusannya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.